Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi, pelajar SMA, SMK sederajat dimanapun kalian berada. Semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati kita semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11, yang pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya, kitab-kitab suci Allah Ta'ala, melalui perantara rasul-rasul dan utusan yang mulia. Kemudian yang kedua, peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan iman kepada Allah Ta'ala. Ini adalah tujuan yang kedua dari pembelajaran kali ini. Tujuan yang ketiga, menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah itu apa. Kemudian yang keempat, menyajikan keterkaitan antara iman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku kita sehari-hari. Kita mulai dengan definisi iman kepada kitabullah. Iman adalah keyakinan di dalam hati yang diucapkan secara lisan dan dibuktikan dengan amal atau tindakan perbuatan. Jadi iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dikeluarkan, diejawantahkan dalam tindakan nyata. Itu adalah iman. Jadi iman tidak cukup dengan keyakinan di dalam hati saja, tetapi perlu diucapkan dengan lisan dan terejawantahkan, terrealisasi dalam kehidupan dan tindakan nyata. Itulah iman. Lantas bagaimana dengan kitabullah? Kitabullah adalah kumpulan dari wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah yang telah dibukukan. Makna lain dari kitabullah adalah ajaran-ajaran Allah Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi atau Rasul, yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis atau dibukukan. Jadi, iman kepada kitabullah atau kitab-kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang terpilih agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Membacanya dengan lisan dan mengamalkannya dalam atau mempraktekannya dalam semua aspek kehidupan. Itulah makna dari iman kepada Allah. Jadi meyakini wahyu-wahyu tersebut, kemudian membacanya dengan lisan kita, kemudian mempraktekannya dalam kehidupan nyata. Kita lanjutkan hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran menjadi saksi kebenaran. Asalkan selama tidak bertentangan dengan isi Al-Quran, maka Al-Quran menjadi saksi dari kebenaran kitab-kitab suci sebelumnya. Sebaliknya, Al-Quran juga menjadi saksi kesalahan, sehingga fungsi lain dari Al-Quran adalah menjadi pemelihara. Itu sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 48. Hubungan yang kedua yakni menjadi solusi, menjawab dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara penganut agama. Di sini Al-Quran berfungsi sebagai solusi. Kemudian yang ketiga, menjadi pengoreksi atau korektor isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya dengan berbagai kepentingan.
oleh manusia yang ingkar. Di sini saya memberi contoh keyakinan tentang Trinitas. Ini keyakinan yang diyakini oleh umatnya Nabi Isa, di mana Tuhan itu terdiri dari 3 oknum yang ketiga-tiganya disembah. Tentu hal ini dibantah oleh Al-Quran, sehingga Al-Quran di sini berfungsi sebagai korektor. Perbedaan ini tidak kemudian menjadikan kita mengolok-olok agama lain. Jadi yang perlu diketahui dan digarisbawahi oleh anak-anakku sekalian adalah bahwa Al-Quran di sini memang berfungsi sebagai korektor, bahwa apa yang diwahyukan Allah Ta'ala kepada para rasulnya tidak demikian. Jadi Allah Ta'ala tidak memberitahukan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, yakni Nabi Isa, ataupun Nabi Musa, ataupun Nabi Daud, bahwa Allah itu punya anak misalnya. Tidak demikian. Allah membantah dengan keras dalam beberapa ayat, misalnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 73, atau di dalam surat Al-Ikhlas. Di situ Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Jadi Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Allah tidak punya sifat seperti sifat-sifat makhluknya, di mana sifat makhluknya adalah dilahirkan dan melahirkan. Kemudian kedudukan dan penyalipan Nabi Isa itu juga dikoreksi oleh Al-Quran. Perbedaan ini merupakan keyakinan di masing-masing internal agama. Di Islam demikian, di Kristen demikian. Umat Islam perlu tahu bahwa Al-Quran berfungsi sebagai korektor terhadap kitab suci sebelumnya, yakni Injil, Taurat, kemudian Zabur. Tetapi kita tetap harus saling menghargai, karena keyakinan agama lain memang begitu, silakan. Yang terpenting umat Islam perlu paham bahwa kita berbeda dengan mereka. Kita meyakini bahwa Allah adalah tunggal, Allah adalah esa, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kita lanjutkan dengan beberapa kitab suci. Yang pertama yang perlu saya angkat di sini adalah Zabur. Zabur ini bahasanya bahasa Qibti. Zabur juga disebut Mazmur atau Mizmor, diwahyukan kepada Nabi Daud. Isinya tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah yang diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Nabi Daud hidup di tanah Kanaan sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Zabur merupakan kidung, nyanyian rohani yang dianggap suci sebagai bagian sekarang dari kitab Taurat atau Perjanjian Lama. Jadi kalau di dalam Alkitabnya umat Kristen, di dalamnya ada Zabur atau Mazmur, yang itu bagian dari Perjanjian Lama. Ada beberapa ayat yang menjadi rujukan dari hal ini. Yang pertama adalah Asy-Syu'ara, surat Ali Imran ayat 184, An-Nahl ayat 44, dan lain-lain. Isi kandungan kitab suci Zabur adalah nyanyian atau liturgi, nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian individu perorangan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, ratapan-ratapan jamaah, doa individu, nyanyian untuk raja, dan lain-lain. Lantas bagaimana cara mengimaninya? Kita sebagai seorang muslim berkewajiban mengimani kitab Zabur, yakni dengan cara meyakini dan mempercayai keberadaannya sebagai kitabullah, sebagai salah satu dari kitab suci yang diturunkan oleh Allah, membaca dan mempelajarinya, mempercayai kebenaran isinya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kita boleh membaca dan mempelajarinya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Bila perlu mengamalkannya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, mengajarkannya juga selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kita lanjutkan dengan kitab suci yang kedua, yakni Taurat. Taurat bahasa Ibrani atau Torah yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isinya tentang petunjuk dan cahaya kebenaran, serta kisah perjalanan Bani Israel dan kekejaman Fir'aun. Ada juga ini termaktub dalam Al-Maidah ayat 44, dan khusus diperuntukkan kepada Bani Israel. Nabi Musa hidup di Mesir, Madian, dan Sinai atau Tursina sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Taurat disebut juga dengan Old Testament atau Perjanjian Lama,
berisi 10 perintah atau wasiat Tuhan, 10 commandment. Di dalam Taurat terdapat mazmur atau zabur, yakni kidung nyanyian rohani yang dianggap suci. Kemudian isi kandungan dari Taurat itu apa? Ada yang pertama Kejadian, yakni penciptaan langit dan bumi, alam semesta ini. Kemudian Keluaran, yakni keluaran bangsa Yahudi dari tanah Mesir setelah diperbudak selama 400 tahun. Kemudian ada Imamat, peraturan ibadat, upacara agama untuk bangsa Israel. Kemudian ada Bilangan, yakni peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan dari tanah Mesir kepada tanah Kanaan selama 38 tahun. Kemudian Ulangan, serangkaian khutbah Nabi Musa kepada Bani Israel. Lantas, bagaimana kita sebagai seorang muslim mengimani kitab suci ini? Yakni dengan cara meyakini dan mempercayai keberadaannya sebagai salah satu kitabullah, membacanya dan mempelajarinya bila perlu, mempercayai kebenaran isinya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, mengamalkannya dan mengajarkannya juga selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil berbahasa Suryani yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isinya tentang petunjuk dan penerangan. Hal ini termaktub dalam Al-Maidah ayat 46 dan diperuntukkan juga kepada Bani Israel. Nabi Isa hidup di tanah Kanaan sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Kitab Injil disebut juga dengan New Testament atau Perjanjian Baru. Adapun Old Testament, Perjanjian Lama atau Taurat, keduanya dibukukan, dijilid menjadi satu kitab yang disebut dengan The Bible atau Alkitab Al-Muqaddasah bahasa Arabnya. Apa isi pokok dari Injil ini? Yakni perintah untuk kembali mengisahkan Tuhan, menghapus dan menyempurnakan beberapa hukum di dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak akan datang Rasul setelah Nabi. Isi kandungannya ada Matius, Lukas, Markus, Yahya, kisah para Rasul, dan lain-lain. Lantas, bagaimana cara mengimani kitab suci ini? Kita mengimaninya dengan meyakini dan mempercayai keberadaannya sebagai salah satu kitabullah, kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, membaca dan mempelajarinya bila perlu, dan mengamalkannya serta mengajarkannya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Selanjutnya, kitab suci Al-Quran. Arti dan maknanya Al-Quran berbahasa Arab, yang berarti bacaan atau yang dibaca, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya tentang ajaran-ajaran Allah untuk memberi petunjuk, pedoman, bimbingan kepada manusia sepanjang masa agar bahagia di dunia dan di akhirat, dan diperuntukkan oleh seluruh umat manusia. Al-Quran ini diturunkan pertama kali di Makkah, kemudian dilanjutkan di Madinah, dan turun dalam waktu 22 tahun, dan turun dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau bila dibulatkan menjadi 23 tahun, secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat, mimpi, berbicara dari balik tabir, dan suara gemerincing lonceng. Ini adalah beberapa cara turunnya wahyu. Jadi Al-Quran turun bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Pada saat turunnya Al-Quran yang sepotong-sepotong itu, bisa jadi malaikat Jibril datang menyerupai manusia, kemudian langsung menyampaikan wahyu yang datang itu kepada Nabi Muhammad. Cara lain turunnya wahyu adalah dengan mimpi. Jadi Nabi bermimpi, kemudian terbangun setelah itu, dan beliau sudah menghafal ayat yang turun dalam mimpinya itu. Kemudian ada cara yang lain, kadang-kadang dalam kondisi sadar penuh, Nabi Muhammad mendengarkan suara seperti gemerincing lonceng. Setelah suara gemerincing lonceng itu hilang, Nabi kemudian menghafal ayat-ayat yang baru saja turun. Ini adalah beberapa cara turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lantas, bagaimana dengan isi kandungan Al-Quran? Isi kandungan Al-Quran yang pertama adalah berkaitan dengan akidah. Akidah itu berkaitan dengan ketuhanan. Jadi bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu adalah
Tuhan pencipta, Tuhan yang patut disembah dan satu-satunya. Yang kedua, berisi tentang akhlak, yakni etika, tata krama, sopan santun, dan tingkah laku. Yang ketiga, syariah. Syariah itu adalah hukum dan aturan hidup. Kemudian yang keempat, berisi pengabdian terhadap Allah Ta'ala sebagai bentuk kegiatan dan aktivitas kita sebagai seorang muslim. Kemudian muamalah, yakni bagaimana berhubungan dengan manusia secara baik. Kemudian kisah, yakni kisah umat-umat terdahulu sebagai pelajaran dan peringatan atau ancaman. Yang terakhir adalah amsal, perumpamaan atau metafora atau kiasan sebagai pola pendidikan dan bimbingan. Bagaimana cara mengimani Al-Quran? Kita meyakini dan mempercayai keberadaannya sebagai salah satu kitabullah, kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, membacanya, mempelajarinya, mempercayai kebenaran isinya, mengamalkannya dan mengajarkannya secara sepenuhnya. Jadi berbeda dengan kitab-kitab terdahulu yang mana kita mempercayai keberadaannya dan isinya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tetapi apabila Al-Quran ini kita mempercayai isinya sepenuhnya dan kita dilarang untuk mengkufuri atau menolak sebagian isi dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kita harus persaksikan bahwa Al-Quran benar seluruhnya. Ketika seseorang meragukan sebagian dari Al-Quran, maka dia keluar dari Islam. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk menolak sebagian sekecil apapun bagian dari Al-Quran. Seorang Muslim diwajibkan untuk menerima isi kandungan Al-Quran ini sepenuh-penuhnya. Adapun penafsirannya bisa jadi antar ulama berbeda menafsirkan. Kita tetap mengambil penafsiran yang menjadi pegangan mayoritas ulama kita, ulama umat Islam. Dari 4 kitab suci ini, yang menjadi stressing, yang perlu kita garis bawahi, bahwa cara mengimani kitab-kitab suci yang turun sebelum Al-Quran adalah bahwa kita meyakini Allah menurunkan kitab-kitab suci tersebut kepada utusannya Rasul-Rasul terpilih. Khusus kepada Al-Quran, kita meyakini bahwa Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad dan kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup sepenuhnya. Jadi tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran itu yang kita tolak, yang kita ragukan kebenarannya. Karena Al-Quran sepenuh-penuhnya kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, apa manfaat dan hikmah beriman kepada kitab suci? Yang pertama, hidup menjadi terarah karena ada pedoman hidup sebagai acuan dalam beraktivitas. Yang kedua, hidup jadi tentram dan damai karena aktivitas sesuai dengan arahan, acuan dan pedoman. Tidak perlu was-was atau khawatir melenceng dari aturan hidup yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, hati diliputi kebahagiaan karena dengan mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci, maka kehidupan senantiasa selaras, harmoni dan seimbang sehingga kebahagiaan dapat terwujud. Yang keempat, mendapatkan apa yang dijanjikan karena dengan melaksanakan, mengamalkan pedoman hidup kitab suci, maka segala apa yang telah dijanjikan akan diperoleh, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nanti. Yang kelima, terwujudnya kehidupan atau masyarakat yang madani karena dengan menggunakan dan mengamalkan serta mengajarkan kitab suci, maka terwujud suatu masyarakat yang harmonis, rukun dan damai. Selanjutnya, bagaimana cara beriman kepada kitab suci? Hal ini sudah kita bahas tadi, bagaimana kita masing-masing mengimani dari Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Kita perlu ulangi lagi di sini. Yang pertama, meyakini keberadaannya, meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada Rasul yang terpilih untuk disampaikan kepada umat. Yang kedua, membacanya, yakni kitab suci perlu dibaca, bukan sekedar dimiliki ataupun diyakini keberadaannya saja.
Yang ketiga, mempelajarinya, yakni kitab suci diturunkan dengan bahasa tertentu sudah pasti berisi petunjuk yang harus diketahui isi dan pesannya. Yang keempat, membenarkan isinya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ini adalah untuk kitab suci yang lain. Yang kelima, mengamalkannya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ini adalah untuk ketiga kitab suci, Zabur, Taurat, dan Injil. Kemudian mengajarkannya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, yakni kitab suci perlu dibumikan salah satunya dengan mengajarkan kepada orang lain agar ajaran tersebut lestari. Dan yang paling utama yang membedakan semuanya ini adalah Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman kehidupan kita sebagai seorang muslim, karena memang kitab suci kita adalah Al-Quran, kitab suci yang terakhir yang tidak ada perubahan di dalamnya, yang kitab suci tersebut senantiasa dihafalkan dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Allah menjanjikan dalam Al-Quran, wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Anak-anakku bisa menyaksikan betapa Al-Quran sebagai kitab suci dihafalkan oleh ribuan, puluhan hingga ratusan ribu atau mungkin jutaan umat Islam yang menghafalkan Al-Quran di seluruh dunia ini. Betapa hal ini membedakan Al-Quran dengan kitab suci yang lain. Kitab suci Al-Quran terjaga, bacaannya tetap sebagaimana ia turun, yakni berbahasa Arab, dan boleh diterjemahkan selama teks aslinya yang berbahasa Arab itu tidak dihilangkan. Jadi tetap ditulis teks asli Arabnya, kemudian ditambahi terjemahan. Hal ini berbeda dengan kitab suci manapun, di mana kitab suci manapun disebarkan sudah berupa terjemahan, sehingga tidak ada teks aslinya. Semua kitab suci demikian. Beda dengan Al-Quran, kitab suci Al-Quran tetap terjaga otentisitasnya, tetap terjaga keasliannya. Semua umat Islam menghafal sebagian dari teks Al-Quran. Misalnya surat yang pertama Al-Fatihah, saya kira tidak ada umat Islam yang tidak menghafal surat Al-Fatihah. Kita membacanya berulang-ulang kali setiap hari dalam sholat kita. Kemudian surat-surat pendek, yang mana setiap muslim di belahan dunia manapun juga hafal surat-surat pendek, karena itu dibaca di dalam sholat mereka. Inilah yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab suci yang lain. Al-Quran terjaga keasliannya, dan Al-Quran dijaga oleh Allah hingga hari kiamat, sehingga tidak ada perubahan di dalamnya. Kita pun menyaksikan betapa ada banyak sekali umat Islam yang menghafalkan Al-Quran, baik menghafalkan keseluruhan isinya ataupun menghafalkan sebagian saja. Dan salah satu kemukjizatan Al-Quran yang perlu anak-anak ketahui, bahwa Al-Quran ini meskipun ia berbahasa Arab, dia bisa dibaca oleh siapapun juga, berbahasa apapun juga, dalam usia berapapun juga. Anak kecil mulai usia 3 tahun misalnya, dia bisa menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ataupun orang tua yang sudah renta, dia juga tetap bisa menghafalkan dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Berbeda dengan ketika ada sebuah syair atau puisi yang berbahasa Indonesia, Inggris atau apapun, sulit sekali atau tidak mungkin bahkan untuk dihafalkan apabila itu panjang oleh orang yang berbahasa lain. Tetapi Al-Quran tidak demikian. Al-Quran dimudahkan oleh Allah, sebagaimana dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa barang siapa yang menginginkan membaca Al-Quran, maka Allah memudahkannya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Pembelajaran kita akan lanjutkan lewat Google Classroom, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kelebihan dari kata-kata saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.